Ya teman-teman semua, balik lagi di KPN News. Mau bahas apa kita hari ini? Apa kita bahas tentang Agus lagi? Apakah tentang Farhad Abbas ataukah tentang Densu? Sebenarnya gue pengen mereaction aja ya untuk hari ini ya, tentang beberapa video lah ya. Tentunya yang mungkin teman-teman juga tunggu ya, banyak juga di kolom komentar gue yang mau membahas tentang masalah member UMKM ya, masalah kasus Farhad Abbas, dan itu nanti kita bahas juga, kita reaction videonya itu, dan juga kita juga akan bahas juga mereaction juga tentang Bang Faisal ya, atau Bang Faisal Icang, dan juga gue pengen juga untuk mereaction video dari Densu kemarin ya, yang mendatangi rumah Farhad Abbas itu. Kenapa dibahas Bang? Karena itu menarik juga, yaitu justru yang akan gue bahas pertama yaitu tentang Densu ya teman-teman, karena Densu ini juga kan pengen dilaporin kan oleh Farhad Abbas. Tentunya ya kita bahas dulu nih duduk perkaranya dulu mengenai datangnya Densu ke rumah Farhad Abbas. Apa sih yang dibicarakan gitu kan? Apakah ada suatu meaning atau arti atau makna tertentu tentang pembicaraan atau kata-kata dari Densu ini gitu? Kalau menurut gue sih banyak maknanya ya teman-teman. Oke, kita lihat aja langsung videonya dan kita bahas. Mungkin teman-teman juga tinggal bisa berkomentar bagaimana menurut pemikiran teman-teman semua dengan kata-kata Densu ini gitu ya. Lanjut ya. Ya, bagaimana? Ternyata orang Makassar. Katanya lu mau ajar gua. Enggak lah ya. Selamat datang di rumah. Katanya lu mau ajar gua. Dan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Pertama langsung dibahas, katanya lu mau hajar gua gitu. Intinya langsung di situ. Tujuan Densu datang untuk apa ya? Menanyakan hal tersebut gitu. Katanya lu mau hajar gua, makanya kan gua datang ke sini gitu. Tapi dibalik semua itu, gue percaya banget gitu ya, Densu datang itu nggak hanya karena tantangan ini gitu, tapi ada hubungannya juga dengan kasus Agus ya, dengan Nopi. Di sini Farhad Abbas bilang klarifikasi gitu. Jadi Farhad Abbas juga akan menjelaskan Densu ini belum klarifikasi di videonya, misalkan di sosial medianya mengenai tai itu apa, ke tai gitu kan, TAE itu maksud dia apa gitu. Kalau dia udah mau klarifikasi baru Farhad Abbas bisa menjawab WA dia gitu, undangan dari Densu gitu. Kita lanjut ya. Bagaimana klarifikasinya? Gimana? Saya ingin saya rekam ya, supaya sama-sama enak, karena saya tidak minum akuan, saya minum Cleo ya. Mohon maaf. Jadi saya pribadi, kan kau bilang kau mau hajar saya, jadi saya datang nih, saya pengen lihat kau hajar saya mau gimana, karena saya tidak akan balas. Saya juga tidak akan tuntut kau. Gini bos, Kita laki-laki kan, kalau kita bicara. bos, dengar dulu. Kan saya sudah bilang dari awal, Farhad itu nggak mungkin bilang mau hajar duluan orang. Saya kenal baik ini orang, ya kan, dia kecil, ya kan, udah belasan tahun, puluhan tahun. Nggak mungkin waktu pertama bilang mau hajar orang, nggak ada apa-apanya. Percayalah. Nih banyak juga yang teman-teman yang menanyakan, nih bapak ini siapa sih gitu ya? Kayak mana gue tahu gitu kan ya. Kalau Farhad Abbas kan bilangnya ini temennya gitu kan ya. Namun di awal gerbang itu kan dia ngomongnya sih cuman bekerja di situ ya. Kita nggak tahu ya status dia ini sebenarnya siapa nih bapak ini gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa jawab, silahkan komentar nih siapa bapak ini gitu. Ini langsung dicela ya sama Densu, biarin dia ngomong sendiri gitu kan. Pak, biarkan Pak bicara. Saya yang mau. Selamat datang di buku kami ini Pak Denny. Jadi pertama saya ucapin terima kasih karena pertolongan Mas Denny ini kan Agus, dan bagi kita Mas Denny orang baik. Persoalan saya dengan Mas Denny ini nggak ada masalah, hanya dari awal memang niatnya untuk bermediasi. Ya mungkin karena banyak Mas Denny ke Korea, tiba-tiba saya dapat informasi dari wartawan katanya mau memecat saya tai gitu kan. Jadi saya berpikir kalau saya juga mau tai gitu kan. Lu kan orang pinter ya, masa begituan lu bisa makan? Maksudnya gimana? Ya maksudnya wartawan dengan strateginya masa bisa makan, lu kan orang pinter. Nah, jadi saya berpikir begitu aja. Baru kedua,
Ya saya pikir tadi dikatakan ada teman-teman nangkep kan nih mengenai kata-kata Densu gitu kan. Lu kan orang pintar gitu, masa omongan wartawan kayak gitu lu makan kan kayak gitu. Ini sebenarnya kan apa ya, permainan kata dari Densu gitu. Untuk waktu gue denger ini, waduh, gue sambil ngejengir gitu kan ya. Istilah kata nih itu kan alusnya gitu kan, lu kan orang pintar, masa lu makan gini-gini gitu. Artinya kan nggak, itu kan bisa diganti dengan satu kata. Lu tolol gitu. Lu tolol Farhat gitu kan, kayak gitu aja lu makan gitu kan ya, masa lu nggak ngerti gitu kan, udah lama di sini gitu kan ya. Ibarat kata begitu. Jadi Densu itu menggunakan kata-kata ganti gitu untuk sebuah kata kasar, satu kata kasar cuman tolol lu gitu, ibarat kata kayak gitu. yang lain ya udah saya pikir katanya lu pikir gimana, lu pikir ya, tapi menurut Pak Denny tai itu apa? Ya saya punya banyak konotasi saya. Pertama, tai itu bisa kalau dalam bahasa Korea artinya kering, hebat. Tai dalam bahasa Bugis artinya tidak. Ya kan? Ya lu kau orang Bugis tidak tahu dari coba berdali gitu kan. Dalam bahasa Korea artinya hebat, kalau dalam bahasa Makassar artinya tidak kan kayak gitu. Ya tidak apa semuanya apa artinya. Begini, tidak usah kita bahas etimologi. Kalau di KBBI tai itu juga tidak ada. Jadi masalahnya begini, saya kan bicara, saya tulis komentar di situ, artinya saya tidak setuju. Itu poin saya. Saya tidak setuju, pertama, kamu bawa nama saya untuk permasalahan Novi sama Agus, di mana membuat saya seolah-olah berpihak di salah satu kubu. Oke, saya tidak berpihak di kubu A dan kubu B. Tujuan saya cuma membantu memediasikan. Kamu kan tahu kan, saya ada telepon kan, saya bilang saya mau mediasikan. Tidak ada kamera, kamu bilang mau datang, mau bawa kamera, saya bilang nggak usah. Nah itu inti pertama juga Densu datang gitu. Jadi nggak cuma dia kujuk-kujuk datang gitu kan ya, tentang Farhat Abbas yang mau hajar dia gitu. Ini juga adalah suatu tujuan dia datang ke sini karena si Farhat Abbas ini bawa-bawa nama dia gitu, seolah-olah Densu ini berpihak kepada salah satu pihak. Padahal kan pada saat dia podcast kan di situ dia menengahi gitu kan, sebagai tengah-tengah, tidak berpihak pada siapapun dan mengharapkannya ini berdamai kan kayak gitu. Tujuan utama dia datang ke sini juga yaitu sebenarnya untuk yang ngelabrak Farhat juga gitu. Lu ngapain jadi provokator kan kayak gitu. Sebenarnya kan itu tujuan dia gitu. Cuman ntar pakai kata-kata halus lah dia gitu nih. Ada kata-kata halus ya lah, pakai kata ganti sih lebih tepatnya. Nanti kameranya pakai kamera saya kalau perlu. Setelah nanti sudah ada kesepakatan, silakan diambil videonya. Saya tidak akan upload. Silakan untuk kepentingan masing-masing supaya berdamai. Ya saya baik. Oke. Kamu ngomong di situ seolah-olah saya ini jadi kesannya saya itu mau pergi membela kiri dan kanan. Boleh dong saya tidak bersetuju kan? Ya, boleh. Nah sekarang kemudian kamu keluar kalimat kepada saya ini orang Makassar. Kamu bilang mengajar saya ini asli. Bapak sudah tahu kan? Kalau orang Makassar dibilang mau ajar pasti dia samperin. Karena itu kami punya kebanggaan dan kami punya suku leluhur-leluhur kami. Jadi saya mainnya adat sudah. Ya saya juga orang Bugis, karena kita merasa dibilang tai juga, kita juga dapat ada emosi. Makanya saya datang ke sini. Kalau kau merasa tersinggung, saya siapkan diriku kau hajar. Bukan ini salah kau gitu, bukan kau. Dia main adat sudah. Jadi ini gue jelasin mungkin ya teman-teman juga harusnya udah tahu ya. Jadi pada saat Densu di Korea itu dia kaget kan, banyak banget yang berkomentar kan, bang ini gimana masalah Agus. Dia kaget tuh lah, masalah Agus emang belum kelar-kelar gitu kan, lah maunya apa sih kan, dia bilang kayak gitu. Akhirnya tuh dia mencoba untuk menghubungi kedua belah pihak gitu, baik dari Nopi gitu kan ya, maupun dari Farhat Abbas kayak gitu, untuk mediasi tanpa ada kamera. Namun Farhat Abbas nih pengennya ada kamera gitu. Ya udah Densu kan dinego, ya udah pakai kamera gua gitu ya, ntar kalau ini udah kelar boleh ambil filenya kayak gitu. Tapi gitu Farhat Abbas ini malah di sosial media membawa-bawa nama Densu dengan seolah-olah Densu ini berpihak kepada Nopi, berkata kayak gitu. Itu kesel dia di situ, apalagi ada kata-kata hajar gitu kan ya. Kalau
misalkan macam-macam ini Densu gitu kan, dia itulah penyebab ya Densu itu mengeluarkan kata-kata yang nggak setuju itu masalah TAE itu gitu kan. Itulah penyebabnya dia ya kesel lah pastilah gitu kan ya dengan kelakuan Farhad Abbas ini, dia banyak nggak setujunya lah gitu kan ya. Jadi tetap kalau ditanya tentang tai itu dia nggak menganggap gitu, walaupun konotasinya dia ya ada bermaksud untuk ngatain lah gitu kan ya, namun kan itu bermakna luas kan kayak gitu. Tapi di situ dia Densu menjelaskan itu artinya pokoknya dia tidak setuju. Bisa juga kan kita artiin dengan kata Makassar, tidak gitu, tidak setuju gitu kan, cuman pakai bahasa kayak gitu kan. Kalau Indonesia kan TAI itu kan TAE gitu kan ya, ya tidak masuk kalau di Indonesia kan kayak gitu ya. Lanjut teman-teman. Saya juga tadi kan sama wartawan, katanya Mas Denny mau ajak berantem sama siapa ya? Ada yang saya kirim dari berita, kan sudah saya klarifikasi. Makanya saya bingung, kamu nih dia orang pintar kan? Masa orang pintar tidak ngecek? Masa orang pintar tidak cross check? Masa orang pintar? Orang pintar. Tapi tidak ada satu pun komentar orang yang mengatakan wah dipuji Mas Denny, semua ngejek saya akibat kalimat itu. Lu tahu nggak kenapa lu diejek? Masa orang pintar, berarti kan dia meragukan kepintaran Farhad Abbas ya. Orang hanya buzzer aja. Kan lu nggak merasa sekarang gini. Kamu kan bilang kamu dihujat, ya kan? Kamu di ini, walaupun kamu tidak merasa, tapi kamu mengaku itu ada kan? Artinya hal itu kan dikondisikan karena ada sebab dan akibat. Nah saya tidak ikut campur. Nah itu langsung disinggung sama Densu gitu ya. Lu tahu nggak kenapa lu diejek orang gitu? Maksudnya apa tuh? Itu kan kata-kata ganti. Lu tahu diri aja gitu. Kenapa para netizen ngejek-ngejek lu gitu? Lu kan orang cerdas gitu. Maksudnya kata ganti-gantinya. Lu kan tolol banget gitu. Masa nggak tahu kayak gitu doang kan gitu? Masalah itu. Masalahnya kasus antara Agus dan Novi itu kan dari awal dari tempat saya. Kamu datang ikut campur di dalam, saya pun tidak ganggu ranahmu. Betul? Saya ada kan? Soalnya nggak ikut campur, kita membela. Tahan dulu. Membela atau tidak itu ikut campur namanya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Ya sekarang dia dikeroyok orang. Tenang dulu. Saya ada ganggu kamu punya hak untuk masuk ke dalam situ enggak kan? Tidak ada. Saya ada intervensi tidak kan? Hanya pada saat kita janjian mediasi, ternyata klien saya juga tuh si Icang itu. Iya. Terus kedua, Novi juga Mas Denny kayak ngerjain aku nge-prank kita gitu, orang udah Tahu nggak kenapa cancel? Nggak tahu. Karena ada Mas Farhad mau coba masuk lagi ke dalam, mau ikutan segala macam. Ya, kan saya udah bilang bahwa Mas saya nggak ikut ya. Iya sudah terlambat bos, saya ini yang Nah di sini udah masuk dalam konteksnya di mana Densu ini mau menyindir atau ibarat kata memberi peringatan lah ke Farhad Abbas untuk jangan jadi provokator. Tiba-tiba lu masuk, itu berawal kan nih masalahnya ada dari podcast gua gitu kan ya. Dua-duanya udah gua damain, tiba-tiba lu muncul masuk, tiba-tiba jadi tambah kacau balau kan. Kalau ibarat kata-kata Densu seperti itu kan. Solusinya ini untuk mereka, untuk Novi dan Agus ya, salah satunya adalah gimana caranya ini Farhad Abbas mundur kan kayak gitu. Ini ibarat kata Densu datang itu juga untuk memberikan peringatan nih untuk Farhad Abbas, lu jangan jadi provokator, kalau mau lu damaiin ibarat kata gitu. Lu kan pinter ibarat kata kayak gitu. Itu di sini nih kata-katanya gitu kan ya. Lu jangan ikut campur, jadi ikut campur tuh jangan ngerunyumin masalah gitu. atur biar bagaimana, saya kan juga ada tanggung jawab. Intinya beginilah, masalah antara Novi sama Agus kamu selesaikan. Kalau kamu punya kebaikan di dalam dirimu, ngapain kau pergi tuntut orang? Orang yang sudah bantu orang lain maupun landasan kemanusiaan, cari perdamaian, bukan pergi tuntut. Loh, persoalannya gini Mas, bukannya kita gitu kan, memang itikat baik Novi itu nggak ada, kecuali terserah itikat baik atau tidak. Pertama, itikat baik harus datang dari diri kita sendiri. Betul, tapi sekarang kan kalau udah kayak begini bagaimana Mas Farhad mau selesaikan? Ya, sekarang juga salahnya di mana? Kan kita kan, kecuali saya penelitian sama Agus, sekarang kita mau bawa Agus ke Singapura, ke Malaysia, walaupun dana itu di sana teman-teman sudah menyiapkan, nggak ada masalah Mas. Iya, cuma kan ini kan jadi panjang, jadi segala macam, ya kan? Dan gini Mas, ini cuma ada kesalahpahaman sedikit.
sama-sama darah. Simple lah gitu, diputus tuh sama Densu. Sekarang udah runyem kayak gini, lu ngebuat kayak gini sebagai provokator. Terus lu maunya gimana? Ibarat kata Densu itu langsung nembak gitu untuk menyelesaikan gitu. Nah, Densu itu datang niatnya ke sini untuk itu, teman-teman. Tujuannya dia ada tanggung jawab dari podcast dia sendiri, dia datang gitu kan ya. Ibarat kata langsung ya melabrak lah, bukan melabrak juga sih bilangnya, memperingati lah. Lu maunya apa sih ibarat kata gitu. Karena di sini fokus permasalahannya antara Nopi dan juga si Agus ya ini ganjelannya si Farad ini gitu kan yang manas-manasin. Makanya langsung Densu ini datang ke tempat inti masalahnya gitu, ke orangnya nih gitu. Mau lu apa gitu? Tapi tujuannya semua saling bagus. Saya tidak panas-panas amat, Pak. Nah, saya kalau panas saya datang di sini. Saya kalau panas saya datang sini mau pukul orang. Iya. Saya datang di sini mau dipukul. Kalau nggak siapa juga mau pukul kau ini. Jangan diulang-ulang, sudah mau. Ya bagaimana kita kan dihajar? Juga kau ini sudah mau gosip. Bentar sampai mau pukul. Tunggu dulu. Jadi saya mau luruskan. Jadi mau dihajar atau tidak saya, Pak? Hajar itu hukum jamin rakyat. Jadi kalau kita bilang hajar, PKR pukul artinya pembela kaum lemah. Ya. Saya nggak kepikiran mukul orang wajah muka, itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Coba dulu. Salah mendong ya ini aja. Tidak perlu salah cara. Sudah. Kawin. Nggak usah. Nggak bakal berani Farad Abbas ngajar. Bos, begini, saya datang mau dihajar. Jadi kan kalau tidak jadi dihajar ya saya Ya, pulang. saya kan Jangan juga namanya orang pengacara. Nah, nggak perlu salah menurut dia. Intinya tuh poin-poinnya udah dikasih semua sama Densu gitu kan, maksud tujuan dia datang ke situ nggak cuman karena sepele banget yang namanya kata-kata hajar gitu, tapi bener-bener untuk memperingati Farad Abbas nih sebagai seorang provokator yang memanas-manasi ini sampai bener-bener kacau balau gitu. Jadi si Densu ini ada rasa tanggung jawab karena ini berawal dari podcast dia dan juga dia pengen ini tuh kelar gitu. Dia cari inti masalahnya siapa, yaitu Farad Abbas, makanya didatengin gitu. Makanya dia akhirnya dia kata-katain secara halus lah gitu kan ya, dengan kalimat lain gitu, ibarat kata gitu. Ibarat kata, masa lu nggak mikir kan kayak gitu, lu kan pinter. Itu kan arti kata, kok lu tolol banget gitu. Ya terus maunya gimana kan gitu, ibarat kata ini kan jadi panjang gara-gara lu, ibarat kata gitu. Lu maunya gimana? Nah, itu kan bener-bener penekanan dari Densu gitu. Artinya apa? Di sini dia tuh datang untuk ngelarin masalah sebenarnya, di mana masalah intinya antara Agus dan Nopi adalah si Farad ini gitu. Dan masalah hajar nggak hajar yaitu cuman ibarat kata hiasan doang dari Densu agar dia bisa datang ke situ kayak gitu. Dan kalau masalah hajar nggak hajar, Densu tahu orang yang berpendidikan dan juga Farad orang berpendidikan. Densu tahu dia datang ke situ nggak mungkin dia ngajar orang. Densu juga tahu posisinya di situ, si Farad juga nggak mungkin hajar dia gitu kan ya. Dia pasti cuman mau yang namanya berargumen ibarat kata di situ gitu kan ya, untuk mencoba mengatakan apa yang harus dia katakan gitu tentang tujuan dia datang ke situ, menanyakan semua apa yang harus dia tanyakan yang seperti tadi kita sudah bahas kayak gitu. Ya intinya di sini Densu cerdas banget ya teman-teman. Ibarat kata ini podcast dia yang benar-benar dilakukan secara live gitu ya, datang ke orangnya langsung gitu, bukan di tempat dia, bukan di rumah dia gitu, tapi berkata dadakan ya. Karena nggak mungkin juga nih, masalahnya si Farad Abbas juga kan diundang juga kan nggak mau kan kayak gitu. Ya itulah, kalau misalkan gue udah jabarin ini ya, mungkin teman-teman ada yang setuju, ada juga yang enggak, silakan berkomentar ya teman-teman. Artinya di sini gue ambil kesimpulan bahwasanya Densu ini cerdas banget ya, dia tahu inti masalahnya di mana. Dan ibarat kata ini dia mencoba untuk menyelesaikan gitu tanpa dia memihak salah satu di antara Agus, antara Nopi, dia nggak memihak. Ini dia benar-benar cari garis masalahnya gitu. Dia tarik garis merahnya siapa ini yang benar-benar bikin runyem, disamperin ibarat kata kayak gitu.
Dan kebetulan juga ada kata-kata hajar gitu dari Farhad Abbas, itu juga bisa buat alasan gitu kan untuk Densu datang gitu. Jadi intinya Densu itu nggak sereceh itu teman-teman, karena cuma karena kata hajar dia datang gitu kan ya. Tentunya banyak alasan lain gitu kan yang bikin dia mau datang ke situ gitu. Terutama ya itu masalah tanggung jawab juga akan podcast dia juga gitu. Jadi memang ada tujuan juga yang penting Densu datang ke rumah Farhad Abbas gitu. Oke, segitu dari gua. Silakan teman-teman berkomentar mengenai hal ini, apakah kata-kata gua bener atau enggak. Mungkin teman-teman juga bisa revisi, mungkin teman-teman juga bisa tambahin. Segitu dari gua. Selanjutnya mungkin kita akan mereact juga tentang video-video tentang Farhad Abbas nih, tentang masalahnya ya, tentang masalahnya juga apa tuh 55M ya, yang ngakunya membela rakyat lemah, rakyat kecil, nggak taunya dia dituntut sama rakyat kecil nih. Waduh. Dan juga kita nanti akan bahas juga tentang Bang Icang ya teman-teman, gimana harunya ya gitu ya, tentang pemberian hadiah dan segala macam kita juga akan bahas. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas via teman-teman. Diongkos mereka semuanya untuk melapor. Negara hukum justru itu kita baik-baik di dalam hukum itu ya, bisa proaktif dulu untuk ya jangan sampai terlalu merembes gitu, terlalu jauh gitu ya, proaktif dulu semuanya lah secara baik-baik gitu.